Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Sudrajat dengan NPM 22106310 542. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya yaitu mengenai pengelolaan kurikulum pada SDN Mekarim Mulia 3, SDN Mangunjaya 1, dan juga Madrasah Ibtidaiyah Pink 03. Tujuan saya membuat video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman, MPD. Langsung saja, di sini eh, terdapat ringkasan topik. Yang pertama itu ada tujuan dari observasi tersebut, lalu ada identitas mengenai sekolah yang kita amati, lalu ada kekuatan dan kelemahan pengelolaan kurikulum yang diterapkan pada sekolah yang diamati, yang terakhir itu fungsi pengelolaan kurikulum menurut saya pribadi. Pada tujuan, di sini kita ada indikatornya jenis kurikulum, di mana kita mengetahui penerapan pengelolaan kurikulum pada sekolah yang diamati. Kemudian ada indikator kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan kurikulum pada sekolah yang diamati. Dan terakhir, tujuannya untuk mengetahui fungsi-fungsi dari pengelolaan kurikulum tersebut. Sebelum itu kita masuk dulu ke identitas-identitas sekolah yang kita amati. Yang pertama di sini ada identitas dari SDN Mekar Mulia 3, yaitu di mana NPSN-nya ada 20236567, lalu statusnya negeri, bentuk pendidikannya itu sekolah dasar, untuk status kepemilikannya itu pemerintah pusat, dan SK izin operasionalnya itu ada 421 titik garis miring cap strip 422 strip hook garis miring 2010. Dan untuk alamatnya itu ada di Leuweung Kawung, Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk identitas sekolah yang kedua itu ada SDN Mangunjaya 1 dengan NPSN-nya 2024539, statusnya negeri, dan bentuk kependidikannya itu sekolah dasar. Untuk status kepemilikannya itu milik pemerintah daerah. Untuk surat izin operasionalnya itu sudah diketahui dan alamatnya itu berada di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir ada identitas dari MI Pink 03, di mana NPSN-nya itu ada 60709405, statusnya yaitu swasta, bentuk kependidikannya itu madrasah ibtidaiyah, untuk status kepemilikannya itu perorangan atau yayasan, untuk surat izin operasionalnya itu tidak diketahui nomornya berapa, dan alamatnya itu ada di Kampung Rokem, Desa Mangunjaya, Kecamatan Taman Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Next, ke poin berikutnya yaitu ada jenis kurikulum yang diterapkan pada sekolah yang diamati tadi. Di SDN Mekar Mulia ini setelah kami mengadakan wawancara dengan Bapak Bintang Sampai Tua Tumanggor SPD, di mana beliau selaku guru kelas 5 SDN Mekar Mulia 3, beliau mengatakan pada saat ini di SDN Mekar Mulia 3 ini masih menggunakan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajarannya. Di mana pembagiannya itu untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, sedangkan untuk kelas 1, kelas 3, dan kelas 6 itu masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi sambil beradaptasi untuk menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya, di SDN Mangunjaya 01 ini setelah kita mewawancara dengan Ibu Nur Hikmah Wijaya SPDI selaku kepala sekolah, beliau mengatakan pada saat ini di SDN Mangunjaya 01 sepenuhnya menggunakan atau menerapkan kurikulum merdeka. Untuk di MIP 03 yaitu kita mewawancarai Bapak Hartanto, SPDI, selaku Kepala Madrasah MI Pink 3. Beliau mengatakan pada saat ini Madrasah MI Pink 3 ini masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi MI Pink 3 juga beradaptasi untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan pengelolaan kurikulum pada sekolah yang diamati tadi. Untuk SDN Mekar Mulia 3 itu kekuatannya itu terdapat pada aktivitas belajar, di mana kurikulum 2013 ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu ada di pengembangan karakternya.
penerapan kurikulum ini menekankan siswa pada pengembangan karakter seperti nilai-nilai moral dan etika. Lalu untuk adaptasi lokal di mana kurikulum, eee, kemudian adaptasi lokal yang dapat memaksimalkan potensi dan keunikan lingkungan belajar di SDN Mekar Mulia 3. Untuk kelemahannya di situ, eee, keterbatasannya sarana dan prasarana. Jadi kurikulum 2013 ini sulit diterapkan di SDN Mekar Mulia 3, itu karena, keterbatasannya sarana dan prasarana. Untuk, transisi juga karena mereka menerapkan kurikulum yang campuran, jadi itu mereka bakalan menghadapi tantangan saat menjalankan pendidikan, yaitu di dalam hal koordinasi maupun konsistensi pendidikan. Selanjutnya ada SDN Mangunjaya 01, dia itu memiliki kekuatannya itu pertama di pengembangan keterampilan, di mana tadi dia udah menerapkan kurikulum merdeka sepenuhnya yang condong ke arah pengembangan keterampilan dan pemahaman konseptual siswa, yang bisa membantu dalam pengembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu kurikulum Merdeka juga itu membantu mempersiapkan generasi muda agar lebih adaptif dan inovatif di era global yang terus berubah, yang penting untuk mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan di masa depan. Dan untuk kelemahannya sendiri di SDN Mangunjaya 1 itu, eee, saat masa transisinya, yaitu proses transisi dari kurikulum yang lama menjadi kurikulum Merdeka itu, sangat menimbulkan tantangan. Terus juga ada di fokus pengetahuan faktual karena kurikulum Merdeka ini, eee, bisa dibilang kurang fokus dalam pengetahuan faktual, bisa menjadi, kelemahan juga dari penerapan kurikulum Merdeka. Terus juga ada kesiapan siswa nih, beberapa siswa itu belum siap untuk, menjalani metode pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kita akan membahas Madrasah Ibtidaiyah Pink 03, di mana memiliki kekuatannya itu ada pada indikator pengembangan karakter dan keterampilan, di mana kurikulum 2013 ini, sangat sesuai gitu dengan visi dan misinya MI Pink 03 dan juga beradaptasi lokal yang dapat, memaksimalkan potensi dan keunikan lingkungan belajar di Pink 03. Juga, tadi kan MI Pink 03 juga ada menerapkan adaptasi untuk penerapan kurikulum Merdeka, di mana dia tuh, udah menunjukin gitu kalau komitmen sekolah terhadap pendidikan yang sangat berorientasi pada keterampilan dan juga pemahaman konseptual. Lalu selanjutnya kelemahannya itu juga ada, di pengembangan karakter dan keterampilan. Kurikulum 2013 tuh, eee, sangat sesuai gitu, dengan visi misinya, tapi kita tuh bakalan tertinggal gitu saat pengembangan keterampilan siswanya. Terus juga MIP 03 juga berproses dalam adaptasi untuk menerapkan kurikulum Merdeka yang komitmen. Jadi menunjukkan komitmen MIP 03 dalam, pendidikan. Yang terakhir itu keterbatasan sarana dan prasarana. Kurikulum Merdeka ini kenapa, eee, belum sepenuhnya diterapkan di MIP 03 itu karena saran kurikulum Merdeka tuh memerlukan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, sehingga menjadi tantangan bagi MI 03 jika mereka tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Next berikutnya di sini ada fungsi pengelolaan kurikulum menurut pendapat saya sendiri setelah saya mengamati pengelolaan kurikulum-kurikulum yang ada pada sekolah-sekolah yang telah saya amati. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya kurikulum melalui pengolahan yang terencana, lalu juga untuk meningkatkan kesetaraan dan peluang bagi peserta didik untuk mencapai hasil maksimal melalui serangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola dengan integritas. Yang ketiga itu fungsinya untuk meningkatkan motivasi kinerja guru dan aktivitas siswa melalui dukungan positif yang
menciptakan pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir itu tidak kalah penting yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum dengan melibatkan masyarakat, untuk memberikan masukan maupun, kritik dan saran agar sumber belajar itu, eee, atau kurikulum yang dipakai ini akan sesuai dan, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.